Menunggu yang mungkin belum datang, kita mulai saja. Kita masuk di dalam subbab pembahasan sedih bagian dari fitrah manusia. Tidak ada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lepas daripada kesedihannya, yang menyelimuti dirinya atau yang menghampiri jiwanya. Jadi tidak ada satupun dan bisa dipastikan, tidak ada satupun yang namanya manusia mereka bisa lari dari kesedihan, mereka bisa lari dari kegundahan. Kalau anjenengan tanya, Pak Ustaz, apakah termasuk Nabi dan Rasul? Ya, Nabi dan Rasul pun sosok ciptaan Allah yang namanya manusia yang tidak bisa lepas dan pergi dari kesedihan. Jadi semua manusia hamba Allah ini sudah bisa dipastikan pernah yang namanya mengalami kesedihan. Apalagi kita yang duduk di sini bertubi-tubi, ya, dihantam oleh Allah dengan masalah sehingga kita sedih. Tapi nikmat. Paling tidak sedih itu membawa kepada kebaikan. Sedihnya kita itu membawa kepada perubahan yang jauh lebih baik lagi. Kalau kita buka Al-Quran, kalau kita mau baca Al-Quran, karena seperempat isi daripada Al-Quran itu adalah Al-Qasas, kisah-kisah para Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam? Siapa? Yakub alaihissalam. Jangan salah, ya? Jangan lupa, ya kan? Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala Yakub alaihissalam, bahkan beliau itu pernah merasakan kebutaan disebabkan karena menangis. Dalam sejarah manusia itu hanya Yakub alaihissalam yang nangis sampai buta, karena kesedihan yang begitu dalam menghampiri dirinya. Dengan dihilangkannya Yusuf karena fitnah angkara dunia, sehingga Yusuf ini dizalimi oleh saudara-saudaranya. Begitulah kisahnya dalam surat Yusuf. Sehingga dengan perginya Yusuf, padahal Yusuf ini adalah anak yang paling dicintai oleh Yakub alaihissalam di antara anak-anaknya yang lain, karena ada kekhususan pada diri Yusuf, yaitu ciri-ciri kenabian yang akan mewarisi Yakub alaihissalam. Bagaimana sedihnya Yakub alaihissalam kehilangan seorang Yusuf. Belum baliknya Yusuf diuji lagi oleh Allah dengan hilangnya adiknya Yusuf. Siapa? Benyamin. Sehingga kesedihan itu bertambah. Begitulah Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kesedihan itu diangkat oleh Allah karena Yakub alaihissalam yakin akan pertolongannya. Harusnya kita seperti itu. Saat sedih-sedihnya kita akan hantaman masalah, pasti di balik masalah itu ada hikmah. Pertanyaannya, kita sabar tidak di dalam menunggu hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Semisal kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam sedih karena apa? Karena kehilangan anak dan istrinya. Bayangkan, ya? Visi dan misi kehidupan orang itu, ya, sebaik-baik profesi adalah dakwah. Bayangkan seorang nabi tidak mampu mengangkat derajat keluarganya dengan nilai-nilai keislaman, termasuk Nuh alaihissalam. Anaknya sendiri nggak mau mengikuti dakwahnya. Bayangkan. Istrinya sendiri, ya, menentang dakwah Nuh alaihissalam. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan Allah, sehingga datang kesedihan di mana anaknya ditenggelamkan oleh Allah. Setelah dipanggil oleh Nuh alaihissalam, ya bunayya, wahai anakku, mari beriman kepada Allah, bergabung dengan kami di bahtera ini. Tapi anaknya mengatakan, tidak, aku akan naik ke gunung yang paling tinggi sehingga aku selamat daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah musnahkan, ya, anak Nuh alaihissalam. Begitu juga dengan istrinya. Jadi bukan jaminan, ya. Hidayah itu milik Allah. Kita ini hanya mampu untuk menyampaikan risalah kebaikan. Dakwah diterima atau tidak diterima itu urusan Allah. Bahkan Rasulullah SAW tidak punya kekuatan untuk memberi
kepada orang hidayah, tidak. Sekalipun Rasulullah Muhammad SAW. Karena hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan. Inilah yang dialami oleh Nuh alaihissalam. Anak dan istrinya pun tidak membenarkan dakwahnya. Mungkin itu kita alami ya. Sebagian daripada saudara kita belum mengikuti dakwah yang sebenarnya. Mungkin ada dari sana kerabat saudara kita belum hijrah yang sesungguhnya. Memang hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi artinya kita tidak henti-henti untuk memberikan kebaikan, menyampaikan kebaikan kepada mereka. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah bersedih. Di dalam sirahnya disebut Yaumul Hazn atau apa? Sanatul Hazn. Hari atau tahun kesedihan. Amul Hazn. Tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena di saat yang bersamaan Nabi Muhammad ditinggalkan istri tercintanya, yaitu Khadijah binti Khuwailid, yang memberikan suakah penuh kepada dakwah Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan hartanya. Jadi penumpang dana dakwah Rasulullah itu saat itu adalah Khadijah binti Khuwailid. Karena dakwah ini butuh dana. Dakwah ini butuh support, keuangan. Di saat itu yang memberikan suaka, pengorbanan dana untuk dakwah Rasulullah adalah Khadijah binti Khuwailid. Tidak selang waktu yang lama, Allah panggil pamannya Abu Talib, orang yang memberikan suaka, kekuatan, kedudukan kepada Rasulullah SAW. Tapi dua orang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun itu disebut Amul Hazn, tahun kesedihan. Itulah sekilas profil kisah daripada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, yang mereka pun dihantam dengan masalah, tidak lepas daripada kesedihan. Apalagi kita umatnya. Jangan pernah merasa selamat dan aman dari masalah, karena masalah itu akan datang silih berganti. Masalah kita yang kemarin selesai, datang lagi masalah baru. Masalah selesai, datang lagi masalah baru. Cara berpikir orang beriman menyikapi masalah adalah menganggap masalah itu akan meninggikan derajat keimanannya. Sudah selesai. Tugasnya adalah bagaimana sabar menghadapi masalah itu dengan mencari jalan keluarnya yang didukung dengan ikhtiar dan doa. Kami yakin gitu. Berhasilnya Anda, lolosnya Anda dari masalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena jenengan hebat, bukan. Bukan karena jenengan kuat, tidak. Bukan karena jenengan pandai untuk berbisnis, tidak. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satu manusia yang lepas daripada kesedihan. Enggak ada manusia yang lepas daripada masalah atau ujian. Jikalau hari ini Allah uji kita dengan masalah, nikmati ujian itu. Mungkin ujian itu bisa menjadi kafarat. Apa kafarat itu, Pak? Penghapus dosa atau kesalahan kita yang lampau kita lakukan. Dengan kesabaran kita hari ini menghadapi ujian, mungkin itulah sebagai bentuk kasih sayang Allah, bahwa ujian itu nikmat yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Itu aja sudah. Makanya jangan banyak mengeluh, karena mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Namun kesedihan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak melampaui batas, dan ujian mereka tidak melemahkan iman mereka sedikit pun. Inilah bedanya Nabi Rasul dengan umatnya. Kalau mereka menghadapi masalah, mereka tidak melampaui batas di dalam menyikapinya. Intinya sabar. Nabi dan Rasul Allah itu kalau mendapat ujian dan masalah tidak melemahkan iman mereka, karena mereka kokoh di atas janji Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita. Ketika masalah datang, terkadang masalah itu melemahkan iman kita. Apa cirinya? Ada masalah kok semakin jauh dari Allah. Dari masalah kok semakin menentang Allah Subhanahu wa taala, mencari jalan lain yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kadang-kadang ujian yang menimpa kita itu melemahkan iman kita. Bahkan kita mencari solusinya itu melampaui batas, menerjang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting instan, yang penting selesai, dosa tidak dosa, yang penting saya lepas daripada masalah itu. Ya, Anda lepas daripada masalah itu, tapi sesaat, dan Allah akan limpahkan ujian yang lebih besar lagi.
Dan belum tentu kita mampu melampaui ujian itu kalau tidak didasari dengan keyakinan dan kesabaran akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal ini berbeda ya dari sikap umatnya. Tadi yang saya sampaikan, kadang-kadang kita ini melampaui batas. Maksudnya terlalu larut dalam kesedihan, terlalu larut dalam kegundahan, sampai menghadapi ujian itu ada sebuah perubahan dari sifat dan karakter. Oh saya ya, saking gak kuatnya menghadapi ujian, sampai karakter, watak dan sifatnya berubah, bergeser, bahwa dia sesungguhnya adalah orang yang memang diciptakan untuk diuji bagaimana dia mampu melampaui ujian tersebut. Jika tidak mampu, ya, terkadang bisa merubah karakter, sikap dan wataknya. Dan tidak sedikit, bahkan secara signifikan. Yang dulu sholat sudah gak sholat lagi. Yang dulu ngaji sudah gak ngaji lagi. Yang dulu sering cinta kepada majelis ilmu, jauh dari majelis ilmu. Yang dulu cinta untuk suka membaca dan membuka Al-Quran, sekarang gak pernah baca Al-Quran lagi. Dan lain sebagainya. Sifat-sifat perubahan karakter dan sifat dia sebagai seorang hamba hilang. Karena dirinya diliputi dengan kesedihan yang berlebih-lebihan. Makanya biasanya yang mengalami keadaan seperti ini adalah mereka yang gersang hati dan jiwanya, lemah pemahaman agamanya, dan minim pengetahuannya. Masya Allah, makanya ngaji itu penting loh. Ngaji itu adalah imun, nggak bisa dipungkiri, nggak bisa. Ngaji itu adalah imunitas bagi jiwa kita, yang menangkal dari segala penyakit yang bisa melemahkan iman, yang bisa merubah sifat dan karakter kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan harapannya besar, angan-angannya banyak. Sehingga kalau mengejar sesuatu yang diinginkan Allah tidak kunjung berikan, sedih. Kita ini orang yang harapannya banyak, ya, angan-angannya tinggi. Jika harapan dan angan-angan itu tidak kunjung dikabulkan oleh Allah, terkadang kita melampaui batas atas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita ini kalau diuji oleh Allah nggak punya pegangan gitu. Seakan-akan kalau Allah uji kita dengan musibah, seperti kita ini tidak ada pegangan. Apapun bisa kita lakukan. Seakan-akan kalau ujian itu menimpa kita dulu ya, bukan sekarang. Kalau sekarang kita semakin tahu dan semakin mengerti bagaimana menjadi hakikat hamba Allah yang sebenarnya. Mungkin dulu ya kita pernah ketika datang ujian kita seakan-akan gak punya tempat untuk mengadu. Gimana Pak? Iya. Padahal Allah itu ya, Rabb yang senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita. Kenapa Allah punya sifat Ar-Rahman? Kenapa Allah punya sifat Ar-Rahim? Allah ingin menunjukkan gitu, bahwa apapun yang menimpa hambanya, jikalau hamba itu menginginkan kebaikan, Allah akan kasih kebaikan. Bahkan ada yang sampai ya stres, depresi, bahkan putus asa, puncaknya bahkan ada yang bunuh diri. Sekarang bagaimana kita menyikapi masalah? Tapi kalau menyikapi masalah ujung-ujungnya putus asa, bunuh diri, stres, apakah pantas kita dianggap sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala? Tadi kalau kita mengambil sebuah perbandingan, kita ini gak ada apa-apanya dengan Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi dan Rasul pun gak lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Ada gak Pak orang kena ujian dia stres? Banyak. Pak. Ada gak ya sosok yang pernah kita dekat dengannya kena ujian bunuh diri, ada gak? Ya. Ada gak? Ada. Mungkin ujian hati, ujian jiwa, ujian mal dan lain sebagainya ada. Masya Allah. Bahkan melampaui sesuatu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, sedih itu boleh Pak, sebuah kewajaran. Tapi ada batas-batasnya. Kita tidak bisa menyalahkan kesedihan Yakub alaihissalam atas perginya Yusuf alaihissalam. Kita nggak bisa ya, menafikan kesedihan Nabi Nuh alaihissalam atas musibah yang menimpa anak dan istri. Kesedihan itu lumrah, manusiawi. Sedih itu manusiawi. Karena sedih itu paling tidak merupakan suatu luapan emosi, ditandai oleh perasaan yang tidak beruntung,
atau kehilangan atau ketidakberdayaan. Nah, itu kita sudah mengalami itu. Ketika kita sudah nggak berdaya, kita akan sedih. Ketika kita sudah kehilangan sesuatu yang kita miliki, kita cintai, disitulah kesedihan muncul. Kesedihan itu lumrah sebagai luapan emosi perasaan. Tapi kita pandai tidak untuk meletakkan kesedihan itu pada tempat yang sebenarnya. Hati-hati. Kalau salah, di situ setan akan bermain. Kalau kita salah meletakkan kesedihan kita, kegundahan kita, di situ setan akan mempermainkan diri kita. Bagaimana cara setan mempermainkan kita? Ya, sehingga kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu lupa, ya, jangankan yang ngasih ujian kita itu Allah. Yang menghidupkan kita dan mematikan kita itu Allah. Wa ilaihin nusyur. Dan semua akan kembali kepada Allah. Loh, kalau kematian dan kehidupan itu sesuatu yang besar dalam hidup kita, kalau ujian saja tidak lebih besar daripada kematian. Kalau musibah saja tidak lebih besar daripada nikmat kehidupan. Kalau diuji dengan musibah, bayangkan berapa banyak nikmat Allah yang telah kita dapatkan. Itu perbandingannya. Terkadang kita ini lupa, dikasih satu ujian oleh Allah, tidak mampu membandingkan kenikmatan Allah yang telah banyak kita dapatkan. Sehingga kita memposisikan diri kita seakan-akan orang yang paling terzalimi dengan musibah dan ujian kita. Jadi saat rasa sedih itu datang, karena datang rasa sedih itu tidak bisa diprediksi. Bisa kapan saja suatu saat dia datang. Jika kesedihan itu datang, manusia sering lebih diam, kurang semangat, ya, ngaji gak semangat lagi, dicari mana fulan kok gak pernah ngaji, gak semangat lagi Ustaz, kena ujian Ustaz, susah. Mana yang ini kok gak pernah ngaji lagi, mana yang ini kok gak pernah kelihatan di masjid lagi. Waduh Ustaz, lagi sumpah Ustaz ngurusi dunianya Ustaz. Lupa ya. Padahal dunia sesuatu yang dia kejar dan tidak akan dia bawa pergi ke akhirat. Lupa hakikatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa yang ibadah ditinggalkan hanya sekedar mengejar sesuatu yang kita pasti lelah dan capek? Belum tentu kita semua membawanya ke dalam dunia akhirat, ke dalam alam akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa bataghi fima ataqallaha darul akhirah. Fokus kita Bapak dan Ibu sekalian harusnya kepada akhirat kita. Mulai kapan Ustaz bisa dimulai? Mulai sekarang. Fokus kita, tujuan kita diciptakan oleh Allah ini, harusnya kita dalam kehidupan punya titik fokus. Fokus kita adalah akhirat. Maka beruntunglah orang-orang yang ngopain di akhiratnya. Maka orang yang senantiasa diliputi kegundahan adalah orang yang ngopain di dunianya, akhiratnya gak ngopain. Coba jangan survei di luar sana. Makanya kalau jenengan melihat orang mendapatkan nikmat dari Allah, maka jenengan mintalah nikmat yang sama tanpa bermaksud untuk memindahkan nikmat itu kepada diri kita. Karena ketika Allah memberi nikmat itu pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, siapa yang Allah kehendaki untuk merasakan nikmat itu. Terkadang kalau datang masalah, datang ujian, kita ini mesti ciri-cirinya orang kalau kena masalah itu apa Pak? Yang pertama cenderung jadi pendiam, meneng, masalah bukan meneng, apa Mas? Emosian, salah satunya kan seperti itu. Makanya ujian itu bisa merubah karakter dan sifat seseorang, termasuk emosian tadi, baperan, gampang tersinggung, lebih cenderung diam, kurang bersemangat. Ciri yang paling dominan apa? Menarik diri dari lingkungan atau hiruk pikuk manusia. Nah, ini orang yang kena masalah, ngurung di rumah terus. Jadi kata ngeri saja. Orang kalau dihujam masalah oleh Allah, tapi dia tidak mampu untuk menyikapinya, sehingga diliputi kesedihan. Ciri-cirinya menarik diri dari manusia. Apa ya? Senengannya ya, dewean, ngelamun, menarik diri dari lingkungan. Kalau menarik diri dari lingkungan untuk hal yang baik gak masalah.
Tapi ini menarik diri dari lingkungan hanya karena terlelap dalam kesedihan. Sehingga dia nggak mampu untuk berusaha, nggak mampu untuk berikhtiar, nggak mampu untuk bekerja, nggak mampu untuk bangkit dalam ibadah dan lain sebagainya. Nah, itulah. Makanya tadi di awal kami sampaikan, orang kalau tidak bisa menyikapi ujian, bisa stres. Masya Allah. Makanya kebahagiaan itu ukurannya bukan harta dunia. Jangan salah.